Kenapa kamu tidak mau taat dan patuh sama Muhammad? Apa? Kenapa kamu tidak mau patuh dan taat sama Muhammad? Tidak semuanya yang saya patuhi. Tidak semua apa perilaku atau apa yang saya patuhi. Cuma saya Artinya hanya ada yang kamu lawan dari Muhammad ya? saya Ada. menentang poligami. Oke, Elin, kamu muslimah ya? Ya, Oke. Gimana? Sudah menyimak dari tadi? sudah. Atau jangan-jangan kamu sudah mengakui bahwa orang Islam itu mempertuhan Muhammad? Itu menurut definisi Bang Edis ya. Kalau orang yang menuruti mentunduk, patuh, Itu bukan definisi saya, itu definisi Al-Quran. tapi De- kalau saya Mm-mm. kalau saya pribadi, saya tidak menuhankan Muhammad. Oke. Gini, menurut Contohnya Al-Quran. saya menentang poligami loh Mas Edis. Waduh. Berarti kamu tidak mau taat dan patuh kepada Muhammad ya? Enggak, Waduh, mantap nih teman-teman ya. Wah. Oke, Elin, kenapa kamu tidak mau taat dan patuh sama Muhammad? apa? Kenapa kamu tidak mau patuh dan taat sama Muhammad? Tidak semuanya yang saya patuhi. Tidak semua apa perilaku atau apa yang saya patuhi. Cuma saya Artinya hanya ada yang kamu lawan dari Muhammad ya? saya menentang poligami. Tentang poligami. Menurut kamu ajaran Muhammad tuh tentang poligami nggak benar gitu ya? Benar, ada di Al-Quran itu Iya, perintah. tapi menurut kamu itu tidak baik. Menurut kamu tidak baik gitu ya? Bukan tidak baik, itu malah bagus bagi yang mampu. Ini saya jadi mumet nih kepala saya nih. Tadi dia bilang menentang, sekarang. Itu Jadi gimana nih Elin? saya pribadi, Mas Edis. Oke. Kak Elin pribadi mengatakan bahwa tidak mau mentaati Muhammad dalam urusan poligami. Ya, Karena apa? karena saya tidak mau Karena tidak mau. menjalankan itu. Tidak mau menjalankan itu. Ada banyak wanita-wanita yang tidak mau menjalankan itu. Saya juga pernah kemarin bikin podcast singkat. Di dalam podcast singkat saya ini, saya ngobrol dengan seorang muslimah juga. Ini ya, saya ini kan tunjukkan saya ya. Jangan khawatir, Anda tidak seorang diri, ya. Ada juga seorang muslimah yang persis punya pandangan sama seperti Anda. Nih ya. Ini podcast saya dengan dia. Nih. Nggak ada agama satupun yang nggak ngajarin sesuatu kebaikan. Kalau mengajari punya istri banyak baik nggak? Sebenarnya itu kan ada di zaman Nabi ya, soal poligami nih. Cuma kalau untuk sekarang kayaknya enggak deh. Aku tanya Berarti kak dia nggak sepakat dengan poligami. Enggak. Aku bukan hidup di zaman Nabi. Karena bagi aku poligami itu waktu zaman dulu, kenapa adanya poligami? Karena mereka ngebantu janda yang nggak mampu. Tapi sekarang artikan poligami itu malah jadinya selingkuhan. Oh gitu ya. Ini pandangan baru nih. Tapi nggak takut nanti dimarahin Pak Ustadz? Kalau saya, Mas Edis, bukan menentang. Tadi katanya menentang, gimana? Bukan menentang, cuma saya tidak melakukan. Artinya Anda tidak mau diterapkan ajaran agama Islam itu kepadamu ya? Bukan tidak mau diterapkan, kalau yang lain silahkan.
Iya, Saya pribadimu sendiri itu tidak mau ya. pribadi saya sendiri gitu. Tapi di Tapi dalam bukan saya ayat di dalam Al-Qur'an laki-laki muslim itu boleh mencari istri-istri dengan harta yang mereka miliki. Boleh. Ya kenapa Anda menentang ajaran Allah? Saya tidak menentang, saya membenarkan, cuman saya tidak sanggup gitu loh. Iya, artinya Anda menentang. Gini, misalnya kamu punya suami. Menurut Al-Quran, suami-suami yang Islam itu bebas mencari istri-istri dengan harta yang mereka miliki. Betul. Ya, Oke, betul. ketika suamimu hendak melaksanakan firman Allah itu, apakah Anda tidak senang dia sedang melaksanakan syariat Allah? Durhaka Anda kepada suami. Loh, ada hadisnya. Nanti kalau istri mau dipoligami masuk surga. Loh, biar mulus akal, biar apa namanya? Rencana suami pengen nambah istri biar lancar. Jadi harus ada hadis. Istri yang mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan terbuka lebar. Betul? Good, Ya, man. bagi yang mau menjalankan Mas Edis, bagi yang mau menjalankan. Oke, apakah kamu tidak mau pintu surga terbuka lebar? Masih banyak jalan surga selain poligami. Duh, gimana ini orang ini? Elin, sekarang itu masalahnya adalah kamu tidak mengerti isi Al-Quran. Mau saya tunjukkan ayatnya bahwa suami-suami ya muslimah ya, muslim maksudnya, itu boleh mencari istri-istri dengan harta yang mereka miliki. Memang ada ayatnya. Iya, ada ayatnya. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Bahkan tidak perlu izin istri pertama, istri kedua, nggak perlu. Betul. Iya, ada ijab, ada qabul, ada saksi, sah. Tahu nggak Wali Puncak juga. Bogor? Tahu? Ada filmnya itu, Kawin Kontrak. Pernah nonton film Kawin Kontrak? Selain apa? Selain ijab kabul, harus ada wali nikah juga. Iya, nih coba nih kita putarkan ya. Nih, kita putarkan videonya. Nih. Kalau orang kawin kontrak tuh kira-kira ada wali nikahnya nggak ya? Baik, sebentar. Kita anukan ya, kita ini kan ya. Nggak sah itu nikahnya. Sebentar ya. Sebentar. Pelan-pelan ya. Apakah kalau menikah itu perlu izin pertama? Perhatikan ya. Nih. Kalau dengan poligami bisa menjaga, lanjutkan. Tapi justru menghancurkan, jangan. Oleh sebab itu maka ini dia tidak mengaku seperti besi. Sebentar nih An ya. Poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wadi, ada dua orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas tunai. Sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak sah nikah kecuali izin istri pertama. Nah. Jadi menurut hukum Islam sah. Nih. Kenal Ustaz, salam kenal juga. Bagaimana hukum suami menikah siri dengan wanita lain belum mendapatkan persetujuan dari istri pertama? Bagusin dulu kerahnya. Bagusin. Pertanyaan bagus ini, yuk, silakan. Batuk dulu dia, batuk dulu. Nah. Ibu, Bapak mau jawaban menurut hukum fikih Islam atau menurut hukum kompilasi hukum Islam Indonesia? Dari bunyi semua tadi macam mau mengaku orang. Mau jawaban menurut hukum fikih Islam atau kompilasi hukum Islam Indonesia? Semua kenal. Ini ya, ini jawabannya kalian lihat ini ya. Perlukah izin nih? Ustaz, saya mengizinkan suami saya kawin lagi.
mati kita dongkol. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Masuk surga apa tidak? Masuk, cuma agak lambat sih. Orang itu disuruh beramal dengan ikhlas. Nah, Bapak pandai-pandailah merayu. Adinda, maukah engkau kutunjukkan suatu amal kalau kau laksanakan ini kau masuk surga secepat-cepatnya? Apa itu Bang? Izinkan abang nikah lagi. Nah, makanya kalau mau masuk surga secepat kilat, izinkan suami nikah lagi. Biar cepat masuk surga. Makanya sangat kuat dugaan hadis-hadis itu akal-akalan para suami. Hadis-hadis itu akalan para lelaki. Wah, tidak percaya. Mana ada perempuan nulis hadis? Coba perempuan ikut nulis hadis, pasti nggak masuk tuh hadis. Mana Elin? Apanya yang gimana? Apakah kamu setuju bahwa hadis-hadis itu salah satu tujuannya adalah dibuat untuk menjajah wanita? Untuk laki-laki, bagaimana laki-laki itu mengontrol wanita? Enggak juga sih. Enggak juga. Berarti dia nggak nangkep yang kita omongin. Enggak, saya itu bukannya nggak membenarkan hadis ya. Terus? Ya memang dibolehkan berpoligami itu. Saya tidak apa? Iya, tapi kenapa kamu tidak mau? Karena menurutku itu berat, harus jaga hati dan perasaan gitu loh. Iya, Dan berarti dan- dalam hati dan kecilmu juga, menentang ajaran Allah, betul? Bukan menentang. Ini Soalnya gimana? kan Sakit kepala nih. Mas Bukan Edi, bukan menentang. itu hukumnya tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Dikatakan di sini boleh mencari istri-istri dengan harta yang dimiliki, tapi kamu tidak mau, melarangnya bahkan. Kalau suamimu pengen nambah istri, apakah kamu akan melarangnya? Tidak melarang. Tadi katanya melarang. Oke lah Elin, saya sakit kepala nanti ngomong sama kamu. Saya tidak melarang. Terus gimana? Saya tidak melarang. Terus? Tapi saya tidak mau. Saya Iya, milih artinya cerai, Cidis. kamu artinya tidak mau kalau ajaran Allah itu diterapkan, betul? Ya mau aja bagi yang lain. Bukan bagimu loh, bagimu Elin, bagimu. Kamu mau nggak ajaran Allah itu diterapkan? Mau. Mau. Cuma Oke, berarti kalau suamimu harus mencari istri-istri dengan duit yang dimiliki, kamu izinkan? kalau itu bukan kewajiban, tunggu. Oke lah Elin, mungkin Hukum, saya dasar agak hukumnya sedikit dulu. berat ini, nampaknya kita tidak di dalam satu frekuensi yang sama ini. Jadi ya, kepala saya udah agak sedikit Kecuali ini. ada ayatnya. Kebetulan jatah bodrek sama panadol agak udah habis. Kecuali ada ayatnya Mas Edis. Oh, Kecuali ada ada ayatnya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Kecuali ada ayatnya seperti perintah puasa. Baik, Diwajibkan saya tunjukkan atas kamu ayatnya ya. berpuasa. Saya tunjukkan Kalau ayat-ayatnya. berpoligami tidak ada diwajibkan atas kamu berpoligami gitu, nggak ada. Oke, Mas. sekarang saya tanya, boleh nggak Cuman itu suami? dibolehkan saja. Oke, baik, dibolehkan. Baik ya, nih. Bentar ya, kita tunjukkan surat An-Nisa. Bentar. Kalau Anissa. dibolehkan saja, kalau menentang itu berarti tidak berdosa, Mas Edis. Menentang tidak berdosa, tapi katanya aduh ini gimana sih ini Oke lah, saya tadinya mau serius sama kamu, cuman kamunya agak sedikit muter-muter, Elin. Kita lanjut besok lagi ya. Nanti kalau udah kamu pelajari baru naik lagi ke sini, oke? Nah, sudah macet dia. Nampaknya dia sudah matikan sinyal. Dia macet loh, teman-teman. Nanti dia terpental sendiri nih. Ini bukan saya yang bikin-bikin, nanti disangkain saya yang nurunin. Nah, kan turun sendiri kan? Yuk.
Ini berat ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada saudari Alfi. Oke, Alfi 01. Ini banyak wanita-wanita muslimah yang datang hari ini. Nampaknya makasih Bang Aman, makasih Bang Aman, makasih. Ya, saudari Alfi. Ya, Alfi 01. Kita tunggu ya Alfi ya. Ya, saudari Alfi 01, apakah Anda seorang muslimah? Halo Alfi. Halo. Pria. Profil wanita ternyata pria. Orang cadaran ternyata pria. Oke, silakan Alfi, nyalakan kamera. Alfi. Saudara Alfi. Jangan ngambek Bang, jangan ngambek. Kalau grogi boleh didampingi Ustadz. Kalau misalnya sudah malu dilihat orang, Anda sebagai muslim boleh ganti yang lain. Silakan. Gimana ini caranya ini? Oke, saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Boleh, Sudah. boleh. Sudah di layar Anda, silakan di-okekan atau iyakan atau terima. Di mana? Belum nyampe. Di layar Bang, di layar. Kan lihat di layar Anda itu ada undangan dari saya untuk menyalakan kamera. Nggak ada. Oke, selain Anda bohong, wajah perempuan, Anda jadi laki-laki. Anda bohong juga, di layar Anda tidak ada tulisan. Tapi saya maklum, memang Anda sedang melaksanakan ajaran Muhammad. Di dalam ajaran Muhammad boleh berdusta dalam 3 hal, betul? Nah kan? Oke, baik. Tidur di bawah dulu. Kita undang muslim yang lain, silakan. Berat mereka ini teman-teman ya. Teman-teman begini ya, di dalam ajaran agama Islam itu boleh berdusta di dalam 3 hal. Dan itu Muhammad yang ngajarin. Ya. Kalau misalnya kalian tidak percaya, coba datang ke Mabes Polri dulu. Mak, kata orang ini, orang Islam diajarin sama Muhammad boleh bohong, berdusta dalam 3 hal. Boleh gimana?